Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu hakikat pragmatik. Hakikat pragmatik. Pragmatik ialah kajian dari hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian bahasa. Di sini, pengertian atau pemahaman bahasa menunjuk kepada fakta bahwa untuk mengerti sesuatu ungkapan atau ujaran bahasa diperlukan juga pengetahuan di luar makna kata dan hubungan tata bahasanya, yaitu hubungannya dengan konteks pemakaiannya. Menurut Nababan, tahun 1987 halaman 2, pragmatik ialah kajian tentang kemampuan pemakai bahasa mengaitkan kalimat-kalimat dengan konteks-konteks yang sesuai bagi kalimat-kalimat itu. Dan menurut Krida Laksana tahun 1993 halaman 177, pragmatik juga diartikan sebagai syarat-syarat yang mengakibatkan serasi atau tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi, seperti aspek-aspek pemakaian bahasa atau konteks luar bahasa yang memberikan sumbangan kepada makna ujaran. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan tentang batasan pragmatik, yaitu pragmatik adalah suatu telaah umum mengenai bagaimana caranya konteks mempengaruhi peserta tutur dalam menafsirkan kalimat atau menelaah makna dalam kaitannya dengan situasi ujaran. Materi selanjutnya adalah rujukan atau dieksis. Menurut Bambang Yudi Cahyono tahun 1995 halaman 217, dieksis adalah suatu cara untuk mengacu ke hakikat tertentu dengan menggunakan bahasa yang dapat ditafsirkan menurut makna yang diacu oleh penutur dan dipengaruhi oleh situasi pembicaraan. Menurut Bambang Kaswanti Purwo tahun 1984 halaman 1, sebuah kata dikatakan bersifat dieksis apabila rujukannya berpindah-pindah atau berganti-ganti, tergantung siapa yang menjadi pembicara saat dan tempat dituturkannya kata-kata itu. Dalam bidang linguistik, terdapat pula istilah rujukan atau sering disebut referensi, yaitu kata atau frase yang menunjuk kata, frase, atau ungkapan yang akan diberikan. Rujukan semacam itu oleh Nababan tahun 1987 halaman 40 disebut juga dieksis. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dinyatakan bahwa dieksis merupakan suatu gejala semantik yang terdapat pada kata atau konstruksi yang acuannya dapat ditafsirkan sesuai dengan situasi pembicaraan dan menunjuk pada sesuatu di luar bahasa seperti kata tunjuk, pronomina, dan sebagainya. Perujukan atau penunjukan dapat ditujukan pada bentuk atau konstituen sebelumnya yang disebut anafora. Sedangkan perujukan dapat pula ditujukan pada bentuk yang akan disebut kemudian. Bentuk rujukan seperti itu disebut dengan katafora. Fenomena dieksis merupakan cara yang paling jelas untuk menggambarkan hubungan antara bahasa dan konteks dalam struktur bahasa itu sendiri. Kata seperti saya, sini, sekarang adalah kata-kata dieksis. Kata-kata ini tidak memiliki referen yang tetap. Referen kata saya, sini, sekarang baru dapat diketahui maknanya jika diketahui pula siapa, di tempat mana, dan waktu kapan kata-kata itu diucapkan. Jadi, yang menjadi pusat orientasi dieksis adalah penutur. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dieksis.
Menurut Nababan tahun 1987 halaman 40, deiksis terbagi atas 5 macam, yaitu deiksis orang atau persona, deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis wacana, dan deiksis sosial. Yang pertama adalah deiksis persona. Istilah persona berasal dari kata Latin persona sebagai terjemahan dari kata Yunani prosopon yang artinya topeng. Ya, topeng yang dipakai seorang pemain sandiwara. Berarti juga peranan atau watak yang dibawakan oleh pemain sandiwara. Istilah persona dipilih oleh ahli bahasa waktu itu disebabkan oleh adanya kemiripan antara peristiwa bahasa dan permainan bahasa. Menurut Lyons tahun 1977 halaman 638 via Jaja Sudarma tahun 1993 halaman 44. Deiksis orang atau persona ditentukan menurut peran peserta dalam peristiwa bahasa. Peran peserta itu dapat dibagi menjadi 3. Pertama ialah orang pertama, yaitu kategori rujukan pembicara kepada dirinya atau kelompok yang melibatkan dirinya. Misalnya, saya, kita, dan kami. Kedua ialah orang kedua, yaitu kategori rujukan pembicara kepada seorang pendengar atau lebih yang hadir bersama orang pertama, misalnya kamu, kalian, saudara. Dan yang ketiga ialah orang ketiga, yaitu kategori rujukan kepada orang yang bukan pembicara atau pendengar ujaran itu, baik hadir maupun tidak, misalnya dia dan mereka. Kata ganti persona pertama dan kedua rujukannya bersifat eksoforis. Hal ini berarti bahwa rujukan pertama dan kedua pada situasi pembicaraan. Menurut Purwo tahun 1984 halaman 106. Oleh karenanya, untuk mengetahui siapa pembicara dan lawan bicara, kita harus mengetahui situasi waktu tuturan itu dituturkan. Apabila persona pertama dan kedua akan dijadikan endofora, maka kalimatnya harus diubah, yaitu dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, menurut Setiawan tahun 1997 halaman 8. Bentuk pronomina persona pertama jamak bersifat eksofora. Hal ini dikarenakan bentuk tersebut, baik yang berupa bentuk kita maupun bentuk kami, masih mengandung bentuk persona pertama tunggal dan persona kedua tunggal. Berbeda dengan kata ganti persona pertama dan kedua, kata ganti persona ketiga, baik tunggal seperti bentuk dia, ia, nya maupun bentuk jamak seperti bentuk sekalian dan kalian dapat bersifat endofora dan eksofora. Oleh karena bersifat endofora, maka dapat berwujud anafora dan katafora. Menurut Setiawan tahun 1997 halaman 9. Deiksis persona merupakan deiksis asli, sedangkan deiksis waktu dan deiksis tempat adalah deiksis jabaran. Menurut pendapat Baker dan Oka dalam Purwo tahun 1984 halaman 21 bahwa deiksis persona merupakan dasar orientasi bagi deiksis ruang dan tempat serta waktu. Selanjutnya adalah deiksis tempat. Deiksis tempat ialah pemberian bentuk pada lokasi menurut peserta dalam peristiwa bahasa. Semua bahasa termasuk bahasa Indonesia membedakan antara yang dekat kepada pembicara atau termasuk yang dekat kepada pendengar atau di situ. Deiksis tempat digunakan untuk mengacu tempat berlangsungnya kejadian, baik dekat, agak jauh, maupun jauh. Deiksis tempat sifatnya bisa statis maupun dinamis. Seperti pada contoh, silahkan Bapak dan Ibu duduk di sini, kata lelaki tua kepada suami istri yang masuk dari belakang. Dalam kalimat tersebut, kata di sini merupakan deiksis tempat yang mengacu kepada keberadaan yang maknanya dapat dikatakan dekat, dan tentu saja sifat suatu keberadaan tersebut adalah statis.
Lalu yang ketiga adalah deiksis waktu. Deiksis waktu ialah pemberian bentuk pada rentang waktu seperti yang dimaksudkan penutur dalam peristiwa bahasa. Dalam banyak bahasa, deiksis atau rujukan waktu ini diungkapkan dalam bentuk kala. Seperti pada contoh kalimat yang pertama adalah saya membeli buku itu kemarin, di mana kata kemarin itu menunjukkan kata keterangan waktu. Lalu contoh kalimat yang kedua adalah aku membeli buku itu 2 tahun yang lalu, di mana kata 2 tahun yang lalu juga merupakan deiksis waktu. Selanjutnya yang keempat adalah deiksis wacana. Menurut Nababan, tahun 1987 halaman 42, deiksis wacana adalah rujukan pada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau sedang dikembangkan. Deiksis wacana mencakup anafora dan katafora. Anafora ialah penunjukan kembali kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya dalam wacana dengan pengulangan atau substitusi. Sedangkan katafora ialah penunjukan ke sesuatu yang disebut kemudian. Bentuk-bentuk yang dipakai untuk mengungkapkan deiksis wacana itu adalah kata atau frasa ini, itu, yang terdahulu, yang berikut, yang pertama disebut, begitulah, dan sebagainya. Seperti pada contoh kalimat, yaitu A. Paman datang dari desa kemarin dengan membawa hasil palawijayanya. B. Karena aromanya yang khas, mangga itu banyak dibeli. Dari kedua contoh tersebut dapat kita ketahui bahwa pada contoh A mengacu ke paman yang sudah disebut sebelumnya, sedangkan pada contoh B mengacu ke mangga yang disebut kemudian. Dan yang terakhir adalah deiksis sosial. Menurut Nababan, tahun 1987 halaman 42, deiksis sosial ialah rujukan yang dinyatakan berdasarkan perbedaan kemasyarakatan yang mempengaruhi peran pembicara dan pendengar. Perbedaan itu dapat ditunjukkan dalam pemilihan kata. Dalam beberapa bahasa, perbedaan tingkat sosial antara pembicara dengan pendengar yang diwujudkan dalam seleksi kata dan atau sistem morfologi kata-kata tertentu. Dalam bahasa Jawa, umpamanya, memakai kata nedo dan kata dahar atau makan menunjukkan perbedaan sikap atau kedudukan sosial antara pembicara, pendengar, dan atau orang yang dibicarakan atau bersangkutan. Secara tradisional, perbedaan bahasa atau variasi bahasa seperti itu disebut tingkatan bahasa. Dalam bahasa Jawa, ngoko dan kromo dalam sistem pembagian 2, atau ngoko, madio, dan kromo kalau sistem bahasa itu dibagi 3, dan ngoko, madio, kromo, dan kromo inggil kalau sistemnya dibagi 4. Aspek berbahasa ini disebut kesopanan berbahasa atau unda usuk atau etika berbahasa. Setelah saya menjelaskan jenis-jenis deiksis, selanjutnya saya akan membahas materi terakhir yaitu referensi general. Menurut Kruse, tahun 2004, halaman 311, referensi general adalah acuan pada seluruh referen. Contoh referensi general adalah pada kalimat, sapi berkaki 4, sapi pemakan rumput. Maka dapat dikatakan bahwa apa saja yang disebut sapi berkaki 4 dan apa saja yang disebut sapi pasti pemakan rumput. Makna referensi adalah makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar atau objek atau gagasan dan yang dapat dijelaskan oleh analisis komponen menurut Krida Laksana tahun 1984 halaman 120. Makna referensial mengisyaratkan pada kita tentang makna yang secara langsung mengacu pada sesuatu, dapat berupa benda nyata, peristiwa, proses, gejala,
ciri, dan sebagainya. Kalau kita mengatakan gunung, maka lambang ini mengacu pada tanah bukit yang sangat besar, dan di dalamnya ada lahar panas atau sudah tidak mengeluarkan lava. Leksem gunung secara langsung kita hubungkan dengan referennya. Jadi, bagi seseorang yang pernah melihat gunung, dia akan dengan mudah memahami makna leksem tersebut dan tidak mungkin muncul asosiasi lain. Sekian penjelasan materi saya mengenai hakikat pragmatik, rujukan, dan referensi general. Semoga penjelasan materi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih.